Coba lu bayangin dua versi kehidupan yang sama. Versi pertama, yang lu tunjukin ke dunia. Di versi ini, hidup lu sempurna. Setiap weekend, lu di tempat-tempat yang instagramable. Barang-barang lu selalu yang terbaru. Gaya hidup lu terlihat berhasil. Dan setiap kali lu posting, lu ngerasa sedikit lebih baik tentang diri lu sendiri. Setiap like, setiap komentar, wah keren. Itu kayak validasi kecil. Gue berhasil, gue gak ketinggalan. Tapi ada versi kedua, versi yang gak pernah lu posting. Di versi ini, lu duduk sendirian jam 2 pagi, nggak bisa tidur. Bukan karena excited, tapi karena anxiety. Lu buka aplikasi keuangan lu, terus langsung tutup lagi, karena takut lihat angka merah di sana. Lu hitung-hitung, gaji masuk tanggal 25, tapi tagihan jatuh tempo tanggal 20. Cicilan sepatu 800 ribu, cicilan gadget 1,2 juta, pay letter yang udah nabrak limit. Lu mulai mikir, kira-kira kalau gua pinjam dari aplikasi ini buat bayar aplikasi yang itu, gimana ya? Dan yang paling menyakitkan, besok pagi lu bakal bangun, pakai sepatu 2 juta yang masih lu cicil, dan posting lagi seolah-olah semuanya baik-baik aja. Dua versi, satu kehidupan, dan lu terjebak di antara keduanya. Pertanyaannya, bukan lagi kenapa orang lain begitu. Pertanyaannya adalah, kenapa kita, kenapa gua, kenapa lu rela menghancurkan diri sendiri demi terlihat sukses di mata orang yang bahkan gak peduli kita bangun jam 2 pagi dengan penuh kecemasan. Hari ini, kita gak akan ngomongin orang lain. Kita akan ngomongin diri kita sendiri, gua dan lu. Kenapa kita terjebak, dan gimana caranya keluar. Selamat datang di Realita. Sebelum kita lanjut, gua mau lu pause sebentar. Gua mau lu jujur, nggak ke gua, tapi ke diri lu sendiri. Kapan terakhir kali lu beli sesuatu bukan karena lu butuh, tapi karena lu nggak mau ketinggalan? Kapan terakhir kali lu scroll media sosial dan tiba-tiba ngerasa hidup lu kurang? Kapan terakhir kali lu cek harga barang, ngerasa mahal, tapi tetap beli karena nanti dikira pelit sama diri sendiri? Berapa kali minggu ini lu buka aplikasi keuangan, lihat saldonya, terus langsung tutup lagi karena nggak mau mikirin? Kalau lu jawab baru kemarin atau bahkan baru tadi pagi kok buat pertanyaan-pertanyaan itu, lu nggak sendirian. Kita semua lagi berjuang melawan monster yang sama. Bedanya, sebagian dari kita masih pura-pura monsternya nggak ada atau kita denial. Gua mau cerita tentang sepasang sepatu. Sepatu yang harganya 2 juta rupiah, limited edition. Antri dari subuh, kalau lu dapetin, lu adalah salah satu dari sedikit orang. Hari pertama lu dapet sepatu itu, lu ngerasa, wah luar biasa. Lu foto dari semua angle, lu posting dengan caption yang lu pikirin 30 menit, lu pakai keluar rumah, dan setiap orang yang lirik, lu ngerasa, they know, mereka tahu sepatu ini mahal bro. Hari kedua, masih excited. Lu masih sering lirik ke bawah, nguatin diri sendiri, worth it, ini investasi gaya kok. Lu jawab komen-komen di Instagram dengan humble, biasa aja kok. Sampai hari ketiga, keempat, kelima. Minggu ketiga, sepatu itu udah jadi sepatu, ya biasa aja. Nggak ada lagi rasa excited pas makainya. Nggak ada lagi ngelirik-ngelirik ke bawah. Bahkan kadang lu lebih pilih pakai sendal jepit karena lebih nyaman. Tapi lu tahu, apa yang nggak hilang sihirnya? Cicilan. Setiap tanggal 5, notifikasi itu datang. 800 ribu. Lagi dan lagi. Selama setahun penuh. Dan disitulah lu ngerti, lu nggak beli sepatu yang harganya 2 juta. Lu sewa dopamin seharga 2 juta yang cuma bertahan 3 hari. Sisanya, lu bayar bunga buat rasa sesal. Tapi besok, pas ada gadget baru, tas baru, baju baru, lu bakal lupa pelajaran ini. Dan siklus itu mulai lagi. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita terus-terusan jatuh ke lubang yang sama? Ini bukan karena kita bodoh, ini karena kita manusia. Dan ada industri senilai triliunan rupiah yang dedicate buat nge-hack otak kita. Jebakan 1, ilusi, aku pantes. Kita hidup di zaman yang constantly nge-remind kita bahwa kita stres dan pantas dihargai. Setiap iklan pasti bakal bikin lu mikir, lu pantas dapet ini kok, ayo manjain diri lu. Lu udah capek, waktunya self-reward. Dan itu bener, kita emang pantas dihargai. Tapi pertanyaannya, dengan cara apa? Lu kerja keras bulan, lu capek, lu dapet gaji, dan lu pikir, gua pantas nih beli yang bagus. Tapi yang bagus itu bukan yang sesuai budget lu. Yang bagus itu adalah yang paling mahal yang bisa lu dapet dengan cicilan. Lu nge-rewarding stres dengan nambah stres baru. Cuma stresnya ditunda 30 hari kemudian. Jebakan 2, anestesi digital. Nenek moyang kita bayar pakai kerang, batu, atau logam mulia. Kenapa? Karena ada cycle pain of paying. Rasa sakit fisik saat kehilangan sesuatu yang berharga. Sekarang, tinggal klik. Bahkan nggak perlu ngetik PIN kalau pakai face recognition. 3 detik,
Iya, dalam 3 detik lu bisa ngeluarin uang sebulan. Dan otak lu nggak sempet proses tunggu, ini worth it nggak sih? Perusahaan fintech itu tahu persis gimana cara nge-bypass sistem alarm alami lu. Mereka bikin proses pembayaran sesmooth mungkin, sepainless mungkin. Bahkan mereka gamify it, ada poin, ada cashback, ada reward. Belanja jadi kayak main game, bukan keputusan finansial serius. Jebakan 3, ekonomi pamer. Tapi jebakan terbesar bukan dari perusahaan. Jebakan terbesar dari diri kita sendiri. Dari kebutuhan kita buat validasi. Lu bangun pagi, buka Instagram, dalam 5 menit scrolling, lu udah lihat 20 orang yang hidupnya lebih baik dari lu. Traveling, makan di tempat mahal, punya barang branded. Dan tanpa sadar, mindset lu bergeser dari alhamdulillah gue punya apa yang gue butuhin, jadi kok gue doang yang gini-gini aja? Padahal yang lu lihat itu bukan kehidupan nyata mereka. Itu realita yang udah dipilih, disaring, dan difilter. Lu gak lihat struggle mereka, lu gak lihat anxiety mereka, lu cuma lihat hasil editannya atau hasil akhirnya. Tapi otak lu gak peduli, otak lu cuma tahu mereka punya, gua enggak, gua kurang. Dan buat ngilangin rasa kurang itu, lu belanja, lu posting, lu pura-pura, dan lu jadi bagian dari siklus yang sama. Bikin orang lain insecure supaya lu ngerasa better. Ada momen dalam hidup dimana semuanya runtuh. Momen dimana lu gak bisa bohong lagi ke diri lu sendiri. Buat banyak orang, momen itu datang tengah malam, sendirian, gak ada yang lihat. Lu finally punya keberanian buat buka semua aplikasi lu. Payletter A 4,5 juta, Payletter B 3,2 juta, kartu kredit 8 juta, pinjaman lain 2 juta, total 17,7 juta. Gaji lu sebulan 7 juta. Lu mulai ngitung, kalau lu gak makan, gak bayar kos, gak transport, full salary masuk cicilan, butuh 3 bulan buat lunas. Tapi lu tahu, lu gak bisa kalau gak makan, lu tahu masih ada tagihan lain. Besoknya temen lu chat, yuk nongkrong. Lu lihat lokasinya, lu udah tahu bakal habis minimal 150 ribu. Dalam hati lu, 150 ribu itu bisa buat makan 4 hari. Tapi lu gak mau dibilang gak asik atau lu berubah. Jadi lu jawab, oke, gue kesana. Dan lu nambah lagi beban di pundak lu sendiri. Momen itu, momen ketika lu sadar lu udah terlalu jauh. Itu adalah momen paling menakutkan sekaligus paling penting. Karena di momen itu lu punya 2 pilihan, tenggelam lebih dalam atau mulai berenang ke permukaan. Tapi sebelum kita bicara solusi, kita harus ngerti dulu kenapa validasi eksternal itu penting banget buat kita. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan satu pelajaran tidak tertulis. Lu cuma berharga kalau lu spesial. Kita dapat pujian kalau nilai lebih bagus. Dapat perhatian kalau menang lomba. Dapat pengakuan kalau lebih dari yang lain. Dan tanpa sadar, kita internalize. Gua cuma layak dicintai kalau gua impresif. Sekarang kita dewasa, kompetisinya bukan lagi nilai atau trofi. Kompetisinya adalah lifestyle. Siapa yang paling sering traveling, siapa yang paling happening, siapa yang paling sukses. Dan kita takut banget buat jadi biasa aja. Takut dibilang gitu-gitu aja. Takut gak relevan. Takut gak kelihatan. Jadi kita belanja, kita posting, kita pura-pura. Bukan karena kita jahat, melainkan karena kita takut kalau kita apa adanya. Kita gak cukup. Tapi ini yang kita lupa. Orang yang paling cukup itu adalah orang yang gak butuh ngebuktiin apa-apa ke siapapun. Oke, sekarang kita di bagian paling penting. Gimana keluar dari ini? Gua nggak akan kasih lu motivasi kosong. Gua akan kasih lu sistem, step by step, konkret. Langkah pertama adalah yang paling menyakitkan, tapi paling diperlukan. Full financial audit. Ambil 1 hari, weekend, matiin notifikasi, duduk dengan tenang, dan buka semua aplikasi keuangan lu. Catat setiap utang, setiap cicilan, setiap subscription yang lu lupa lu punya, totalin. Angka itu akan menyakitkan, mungkin lu akan nangis, mungkin lu akan denial, tapi lu harus tahu angka itu. Karena lu gak bisa ngalahin musuh yang lu gak kenal. Dan ini penting, jangan judge diri lu sendiri. Angka itu bukan ukuran worth lu sebagai manusia. Itu cuma angka, dan angka bisa diperbaiki. Langkah kedua, hapus semua payletter. Semua, gak ada satu ini gua perluin, gak ada kompromi. Ini prinsip paling fundamental. Kalau lu gak bisa bayar cash sekarang, lu belum siap beli. Tapi nanti gajian kan tinggal bayar. Stop. Itu exactly mindset yang bikin lu stuck. Gaji lu bulan depan itu bukan untuk bayar impulsif purchase lu bulan ini. Gaji lu bulan depan itu buat hidup lu bulan depan. Setiap kali lu pengen beli sesuatu yang harganya di atas 500 ribu, tunda 30 hari. Save itemnya di wishlist. Tunggu sebulan.
Kalau setelah sebulan lu masih pengen dan masih make sense, beli. Tapi 90% chance, setelah sebulan lu bahkan udah lupa lu pernah pengen barang itu. Ini bukan tentang gak boleh have fun, ini tentang bedain antara gua pengen sama gua butuh. Kebanyakan yang kita beli itu karena gua pengen, bukan karena gua butuh. Bikin rekening terpisah, namain itu dana darurat atau anti gengsi fund atau apapun lah yang works buat lu. Target pertama 3 juta. Ini bukan buat disentuh, ini buat peace of mind. Buat lu bisa tidur nyenyak, tahu kalau lu ada safety net. Setiap kali lu berhasil nggak jadi beli sesuatu karena apply 30 day rule, masukin harganya ke rekening ini. Sepatu 2 juta yang nggak jadi kebeli, masuk 2 juta ke sini. Dalam 6 bulan, lu akan shock berapa banyak uang yang lu save. Dan feeling lihat angka itu naik, lebih satisfying dari feeling beli barang baru dan lebih lama. Ini yang paling underrated, kurangin scroll. Unfollow akun-akun yang bikin lu insecure. Nggak peduli itu temen, influencer, atau siapa. Kalau setiap kali lu lihat konten mereka, lu ngerasa hidup gua kurang, unfollow. Follow akun tentang financial literasi, minimalism, stoic. Isi feed lu dengan konten yang build lu up. Dan batasi waktu scroll, 30 menit sehari, maksimal. Gunain waktu sisanya buat hal yang beneran nge-improve hidup lu. Ini yang paling fundamental, lu harus definisiin ulang apa artinya sukses buat lu. Buat lu, sukses mungkin bukan mobil mewah. Mungkin sukses itu adalah lu bisa resign dari kerjaan toksik tanpa panik. Mungkin sukses itu adalah lu bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan. Tulis di notes, apa yang lu beneran mau dari hidup ini. Bukan yang orang lain mau, yang lu mau. Dan ingat, orang yang paling sukses yang pernah gua kenal itu sering kelihatan biasa aja. Mereka pakai kaos polos, sepatu comfortable, nggak pamer di sosmed. Kenapa? Karena self-worth mereka bukan dari validasi eksternal. Lu tahu apa yang lebih powerful dari terlihat kaya? Adalah bener-bener bebas. Bebas dari anxiety jam 2 pagi, bebas dari takut buka aplikasi keuangan, bebas dari harus pura-pura, bebas dari harus impress orang yang sebenarnya nggak penting. Bayangin lu bisa tidur nyenyak tanpa kepikiran tagihan, tanpa mimpi buruk dikejar debt collector. Bayangin lu dapat offering kerjaan yang gajinya lebih kecil tapi passion lu, dan lu bisa ambil itu karena lu nggak punya cicilan yang ngikat. Bayangin lu bisa bilang enggak saat diajak ke tempat mahal tanpa takut dijudge, karena lu tahu lu punya plan finansial yang lebih penting. Itu kebebasan, dan gak ada barang apapun yang bisa beli kebebasan itu. Orang kaya yang beneran kaya itu gak perlu prove anything to anyone. Net worth mereka di bank udah cukup buat internal validasi mereka. Mereka tidur nyenyak bukan karena kasur mahal, tapi karena gak ada beban finansial. Kalau gua bisa ngomong ke versi gua yang 5 tahun lalu, versi yang masih terjebak dalam siklus ini, gua akan bilang, lu gak perlu prove anything. Gak ke gua, gak ke mereka, gak ke siapapun. Sepatu mahal itu gak akan bikin lu lebih berharga. Gadget terbaru itu gak akan ngilangin hampa di hati lu. Validasi dari ratusan like itu gak akan gantiin real connection yang lu butuhkan. Yang lu butuhin itu bukan barang lebih banyak. Yang lu butuhin adalah keberanian buat jadi apa adanya. Buat bilang ini gua, biasa aja, dan gua oke dengan itu. Dan satu lagi, 10 tahun dari sekarang, lu gak akan inget likes berapa di post lu. Lu gak akan inget siapa yang impress sama lifestyle lu. Tapi lu akan inget gimana rasanya gak bisa tidur karena tagihan. Lu akan inget tahun-tahun yang lu buang cuma buat bayar sesuatu yang bahkan lu udah gak pakai lagi. Kebebasan finansial gak butuh saksi. Jadi sekarang pertanyaan buat lu. 10 tahun dari sekarang, versi lu yang mana yang mau lu temuin? Versi yang masih terjebak di teater kepalsuan, atau versi yang udah bebas dan hidup di realita? Pilihan itu ada di tangan lu, hari ini, sekarang. Gue gak bisa pilihin buat lu, cuma lu yang bisa. Tapi gue bener-bener harap lu pilih kebebasan. Karena lu deserve that. Bukan barang mahal, bukan validasi orang asing, tapi peace, real, genuine peace. Selamat datang di realita, dan selamat datang di awal perjalanan baru lu. Sampai jumpa di video berikutnya.